Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro semester 1 kelompok 1. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Mullah Guru Barata. Langsung saja, ini video presentasi dari kelompok kami. Pengertian IoT. IoT adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat dan sensor secara real time, membuka kemungkinan baru dalam berbagai aspek kehidupan. IoT ini juga merujuk pada konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti alat rumah tangga, kendaraan, perangkat medis, sensor dan perangkat lainnya saling terhubung dan terkomunikasi melalui internet. Definisi IoT. Apa itu IoT? IoT adalah sebuah perangkat digital yang saling terhubung dan dapat bertukar data melalui internet tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia ataupun manusia ke komputer. Tujuan dari IoT. Tujuan utama dari IoT adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan manusia melalui pertukaran data dan otomatisasi. Jadi sebenarnya tujuan dari IoT adalah untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan apapun. Manfaat IoT. Manfaat IoT sebenarnya ada banyak. Di antaranya meningkatkan visibilitas, responsivitas, dan produktivitas dalam berbagai sektor seperti industri, kesehatan, transportasi, dan rumah tangga. Penerapan IoT. Yang pertama ada rumah pintar, menghubungkan dan mengotomatisasi perangkat di rumah seperti lampu, termostat, dan peralatan lainnya. Kedua ada kota pintar, menggunakan IoT untuk mengoptimalkan infrastruktur kota seperti sistem lalu lintas, manajemen kota, dan sebagainya. Ada industri, mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses produksi, perawatan, dan logistik di lingkungan industri manufaktur. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan IoT. Perkembangan IoT telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi dan lingkungannya. Dengan dukungan teknologi seperti AI, 5G, dan Big Data, IoT diprediksi akan terus berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan di berbagai sektor kehidupan. Namun, tantangan terkait keamanan dan privasi masih perlu diatasi untuk memastikan adopsi IoT yang lebih luas dan berkelanjutan. Permasalahan IoT. Yang pertama, keamanan data. Perangkat IoT yang terhubung memiliki risiko keamanan data dan rentan terhadap ancaman siber. Yang kedua, privasi. Pengumpulan data dari berbagai perangkat IoT dapat menimbulkan masalah privasi bagi pengguna. Yang ketiga, standarisasi. Kurangnya standar dan protokol yang terintegrasi dapat menghambat perkembangan ekosistem IoT. Prospek IoT. Prospek IoT ada 4. Yang pertama, integrasi AI. Yang kedua, kota pintar. Yang ketiga, perawatan kesehatan. Yang keempat, industri cerdas. Jadi yang pertama ada integrasi AI. Integrasi AI juga bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Jadi penggabungan AI dengan IoT akan meningkatkan kemampuan analisis data dan pengambilan keputusan yang cerdas. Yang kedua ada kota pintar. Penggunaan IoT di infrastruktur kota akan meningkatkan keamanan warga dan kualitas hidup warga. Yang ketiga ada perawatan kesehatan. Perangkat IoT di bidang kesehatan akan mempermudah pemantauan kondisi pasien dan perawatan jarak jauh. Perawatan jarak jauh di bidang IoT bisa dicontohkan dalam jam tangan pintar yang dapat memantau kondisi pasien jarak jauh seperti kadar gula darah, detak jantung, dan tekanan darah. Yang keempat ada industri cerdas. IoT akan semakin terintegrasi di pabrik, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas manufaktur. Selanjutnya adalah dampak positif dari IoT. Yang pertama adalah efisiensi. IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor,
Seperti contohnya pada sektor industri, sensor IoT dapat memonitor mesin secara real time untuk mencegah kerusakan dan juga meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua adalah produktivitas, otomatisasi dan juga integrasi proses bisnis yang didukung oleh IoT dapat meningkatkan produktivitas. Sebagai contohnya, pada perusahaan manufaktur dapat menggunakan IoT untuk memantau lini produksi secara otomatis dan juga mengurangi intervensi manual. Lalu yang ketiga adalah kenyamanan. Perangkat IoT di rumah dan kota pintar dapat meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contohnya, pada smart device home, yaitu lampu pintar, AC otomatis, dan juga keamanan yang berbasis IoT dapat memudahkan bagi para penggunanya. Lalu pada kota pintar, IoT digunakan untuk pengaturan lalu lintas dan juga pengelolaan fasilitas umum. Lalu yang keempat adalah keberlanjutan. IoT dapat membantu pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan konsumsi energi. Sebagai contohnya, pada sistem irigasi yang berbasis IoT di sektor pertanian dapat mengontrol penggunaan air berdasarkan kebutuhan tanamannya. Selanjutnya ialah tantangan IoT. Tantangan IoT melingkupi dari keamanan dan privasi. Perangkat IoT rentan terhadap serangan siber dan pengumpulan data yang dapat melanggar privasi. Kemudian, interoperabilitas. Kurangnya standar dan protokol yang terintegrasi dapat menghambat pertukaran data antar perangkat. Kemudian ialah biaya. Investasi awal yang tinggi untuk mengimplementasikan solusi IoT dapat menjadi kendala. Selanjutnya, adopsi. Diperlukan edukasi dan perubahan budaya agar pengguna mau mengadopsi teknologi IoT. Ada pula solusi dan saran untuk IoT. Yang pertama ada keamanan yang terpadu. Dengan adanya keamanan yang terpadu ini, pengembangan teknologi keamanan yang komprehensif untuk melindungi perangkat dan data IoT. Yang kedua ada standar yang terintegrasi. Perlunya standar dan protokol yang dapat mendukung interoperabilitas antar perangkat IoT lainnya. Yang ketiga ada edukasi publik, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat dan cara penggunaan teknologi IoT. Yang keempat yang terakhir ada insentif pemerintahan atau dukungan dari pemerintahan. Dengan adanya dukungan dari pemerintahan ini melalui kebijakan dan insentif dapat mempererat adopsi IoT. Pak Vincent, kesimpulan yang dapat diambil dari IoT itu apa sih? Ya, jadi ya, IoT itu adalah teknologi yang akan terus berkembang seiring zaman dan akan berdampak pada beberapa akses kehidupan manusia. Dengan tantangan-tantangan yang ada, IoT memiliki potensi untuk mengubah dunia menjadi lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Oh, jadi gitu ya, Pak? Ya, Oke, itu terima aja. kasih, Pak ya. Ya, siap. Ini robot tuh. Santai. Definisi IoT. Apa itu IoT? IoT adalah orang tak rekam ya jose. Definisi IoT. IoT adalah sebuah perangkat digital yang saling terhubung dan dapat bertukar data melalui internet. Oh, apa tuh bunga wis? Aku salah separuh iki lho. Ya. Aku udah muni kira ketebak. Bisa tuh loh, kan bisa di jadi tuh ini. Integrasi operasional di berbagai sektor. Sebagai contohnya, yaitu dalam Orang apa wer? Lalu lintas. Terus gak apa-apa ya. IoT adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat dan sensor secara real time, membuka kemungkinan baru dalam Real time. Ayo, gila lu. Pengertian IoT.
IoT adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat dan sensor secara real time, membuka kemungkinan baru dalam pengertian IoT. IoT adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat dan sensor secara real time. Ya Allah, ya Allah. Teman tolek, teman tolek. Cara gunakannya. Ayo, ya toh. Cara penggunaan teknologi IoT. Terus dia ngomong kayak Cepet aku dari dulu mau nopo. Solusi dan saran. Yang Sudah. Ujung. Takut. Yo kowe to, kayak interview lo, kayak interview. Mas. Ayo tidak aku sih, Mas. Vincent. Pak Vincent gitu. Ayo.